BYD M6 DMI Cross, ya kan. Jadi gue sebenarnya udah pernah coba dan video juga udah 500.000 udah belum yang nonton. Kayaknya udah ya. Kalau misalkan kalian belum nonton, gue kasih linknya di bawah. Itu kita adu irit sama Om Obi dan Dimas ya. Dan gue bikin video juga cukup komplit. Nah, hari ini kita dapat pinjaman mobil dari BYD HK Klaten ya. Jadi kalau misalkan kalian ke Klaten mau beli mobil BYD, ada di dealernya deket Rumah Sakit Tegal Yoso ya. Ada dealernya HK BYD di sana. Nah, jadi dari kemarin kita pinjam-pinjam di sana terus dan kemarin juga beli atoan di sana. Nah, ini mobil karena udah kita bahas yang cukup lengkap dari mulai eksterior, interior, perbedaannya. Tapi kali ini kita mau bawa bukan irit-iritan bahan bakar. Kita pengen bawa secara normal gimana sih rasanya mobil ini ya. M6 gue udah beberapa kali coba, beberapa kali naik juga ya. Kalau kalian naik GrabCar atau GoCar sering banget dapat M6, Bluebird juga ada M6. Nah, ini adalah versi yang dual mode. Apa itu dual mode? Plug-in hybrid sebenarnya, cuma kalau di Cina sana rata-rata mobil yang PHEV bilangnya DM, dual mode, bukan PHEV. PHEV biasanya mobil-mobil Eropa, Jepang itu ngomongnya PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Nah, yang tipe cross ini harganya 360, 380 dan 390. Kita pinjam yang harga 380 juta, tipe tertinggi tapi bukan captain seat. Nah, lucunya adalah beda 10 juta kalian dapetin captain seat dan juga panoramic roof. Ya, artinya dengan nambah 10 juta dapat panoramic roof sama kursi tengahnya jadi split, jadi captain seat. Nah, ini versi yang 7 seater. Harga bedanya 10 juta lebih murah, tapi kita nggak dapat panoramic roof ya. Gue agak bingung kenapa, karena kok panoramic roof jadi semurah itu ya. Gue pikir dengan beda panoramic roof bedanya 20 juta, 25 juta. Enggak, ini harganya 390 juta. Panoramic roofnya ada, dan kalau nggak pakai panoramic roof dan kursi tengahnya itu nyambung, bedanya 10 juta. How? Ya, apa selama ini ternyata emang panoramic roof itu nggak semahal itu? Cuma nih kayak gue seumur-umur di otomotif gitu ya, ngurusin, gue baru tahu ternyata bisa loh panoramic roof sama ada dan nggak ada bedanya 10 juta gitu. Biasanya di brand lain beda captain seat aja 10 juta, captain seat doang. Ya, kalau captain seat sama non captain seat bisa dimaklumi ada beda harga. Kenapa? Karena ya berbeda gitu kan barangnya, tapi harusnya berbedanya nggak terlalu banyak. Soalnya kan ya sama-sama kursi gitu loh. Beda ini atap sama kaca. Dan dari belakang yang cross ini ya ada tulisannya M6 Cross dan DMI. Nah, ini kebetulan unitnya ternyata habis dipakai Media Challenge teknologi dual mode DM. Jadi waktu gua cas pertama kali ya di rumah, gua cas berapa, cuma sejam 2 jam, ada stiker-stikernya nggak boleh dibuka. Nah, sekarang karena udah selesai kita buka aja. Nah, dia udah fast charging juga dan ada 2 tipe sebenarnya, yang klasik sama yang cross. Nah, gua sendiri udah ngambil yang klasik ya, cuma barangnya belum datang. Kenapa yang klasik? Karena klasik itu startingnya 298 juta rupiah. Yang ini startingnya 360 juta rupiah. Jadi ada yang 298, ada yang 318. Bedanya apa? Pertanyaannya kan. Beda 20 juta. Kalian dapat eksterior yang kurang lebih sama. Tapi tipe yang standar sama dynamic itu dapat airbag 6, lebih banyak. Terus ada aplikasi handphonenya. Terus yang kedua itu spionnya bisa auto retract ya. Bukan auto doang, tapi retract-nya juga bisa dilipat. Dan yang berikutnya ada kamera 360. Kalau yang tipe standar dia kamera mundur doang. Nah, jadi kita tunggu aja. Tapi antara yang cross sama klasik itu bedanya jauh ya. Karena yang cross ini baterainya lebih besar. Sekali cas bisa sampai 100 kilo. Yang klasik itu sekali cas cuma 40 kilo. Jadi baterai cuma 7 kWh. Tapi kayak cuma itu ya, fast chargingnya juga hilang. Nah, karena kita mau pakai buat rental dan kalau nggak lagi dipakai di rental buat mobil kantor harian gitu ya. Jadi ya kita yang paling bawah aja cukup. Paling nanti gue akan modifikasi dikit-dikit aja. Kayak misalkan setirnya gue kasih kulit gitu ya. Karena udah biasa pakai setir kulit, megang karet tuh rasanya kayak gimana gitu, Piyu. Ya daripada kita berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Oke, dalamnya kurang lebih sama seperti M6 yang kita kenal. Cuman dia ada, menurut gue lebih advance sih dibandingkan dengan M6 Electric ya. Kalau misalkan M6 Electric
di facelift mungkin dia akan mendapatkan hal yang sama. Kayak misalkan speedometernya udah full digital ya, tapi kalau yang tipe klasik dia masih pakai speedometer yang masih pakai dial kiri kanan, tengahnya baru digital. Kemudian layarnya lebih gede ya dibandingkan dengan yang klasik ya. Sama nih panel-panelnya ini nggak ada patternnya, nggak ada piano blacknya, dan di bawah sini ya dibandingkan dengan yang elektrik ini tengahnya sangat berbeda. Karena kalau yang M6 yang elektrik kalian tahu kan tengahnya ini tuh ada buat shifternya sama tombol-tombolnya di sebelah kiri kanan shifternya. Nah kalau yang versi DM shifternya pindah ke sebelah kanan. Jadi kalau kita mau maju tinggal masukin ke D seperti ini. Nah, P-nya juga tinggal ditekan aja. Sisanya semua bisa dibilang hampir sama ya kalau kita lihat nih. Joknya hampir sama gitu kan. Terus ke belakang juga AC-nya ada di plafon sama juga. Ya semuanya hampir sama, tapi ya itu. Ini kayak versi upgrade ya. Mungkin kalau M6 yang electric facelift kayak misalkan panel tengahnya sama shifternya ini mungkin bakal pindah ke daerah sini juga sih sama speedometernya, karena speedometernya jadi jauh lebih keren dibandingkan dengan yang dial. Yuk kita langsung jalan aja yuk. Kita baru cas 1 jam, sekitar 1 jam lebih dikit kali ya. 49% dari 25%. Yuk let's go. Ya sekarang kita di jalan di dalam BYD M6 DMI Cross atau BYD M6 Cross DMI. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi emang namanya itu cukup panjang, dan yang Cross ini itu produk yang pertama kali diluncurin buat Indonesia, karena di Cina sana nggak ada yang versi Cross-nya. Yang di sini justru malah ada. Dan dibandingkan dengan M6 yang elektrik sama ini, apakah beda? Sedikit gue pernah pakai M6 ya, cuma udah lama sekali. Tahun ini belum pernah coba lagi. Yang pertama, gue ngerasa setirnya dia lebih berat ya. Jadi gue pikir tadi ya ini setirnya lumayan berat nih. Gue pindah dari sport ke comfort. Pas gua cek masuk ke sini, loh. Ini comfort loh, bukan sport. Kalau sport harusnya dia lebih berat lagi. Tapi untungnya ya, dia ada namanya comfort parking. Nah, jadi misalnya kita di sport nih, ya kan, dia kan lebih berat setirnya. Otomatis pas kita parkir kan jadi lebih effort ya pas kita mau parkir ya. Nah, ada namanya comfort parking. Jadi pas kita lagi pelan mau parkir, puter setir yang banyak, dia langsung steering assist-nya berubah ke comfort, jadi lebih ringan. Nah, itu sesuatu yang bagus dan dipikirin sama BYD-nya ya. Tapi banyak orang bilang, wah nggak enak nih setirnya, keentengan, nggak fun to drive. Ini setirnya tidak enteng, tapi juga bukan yang fun to drive ya. Rasa setirnya berat tapi agak sedikit hambar. Ya seperti bagaimana MPV pada umumnya. Ya, tapi kalau untuk mobil di kelas harga segini, ya kita tuh mungkin berpikir bahwa BYD M6 ini buat ngelawan Zenix atau yang di atasnya bukan LMPV ya, bukan kelasnya Veloz, bukan kelasnya Expander, atau bukan kelasnya Stargazer. Ya pas di bawah sih memang iya, ya. Gua ngerasa emang di atas rata-rata, kayak misalkan di perdaman kabinnya ya. Biasanya mobil di kelas ini, kalau kita bawa jalan ini 110, ya. Kita lihat sama kayak mobil depan ya. Kita lagi kereta-keretaan tapi nggak kenal sama siapa. Biasanya mobil di kelas ini kolongnya tuh berisik banget. Apalagi ini tolnya tol beton, ya. Tapi mobil ini enggak. Mobil ini senyap, ya. Sesuai namanya gas tuh, GASS ya kan. Senyap. Tapi sebenarnya nggak sesenyap itu kalau menurut gua. Karena suara anginnya masih masuk. Jadi suara anginnya tuh masih ada gitu ya, meskipun kecil. Nah kalau dibandingin sama LMPV di kelasnya yang suara kolongnya, suara mesinnya di 110 itu berisik ya, ini emang kelasnya di atas ya. Terus suspensinya seingat gua ya, correct me if I'm wrong, udah lama juga. Jadi emang kalau kita mau menilai sebuah mobil itu ada benchmarkingnya sama harganya berapa gitu. Karena itu menentukan mobil itu worth atau tidak, value-nya sesuai apa enggak gitu ya. Suspensinya surprisingly, gue ngerasa M6 lebih mental-mentul sih yang elektrik ya. Ini kok kayak lebih antep ya? Ya nggak, Bib? Tuh, ini jalannya jalan tol Jogja Solo ini lumayan goyang loh. Tapi kok gue ngerasa antep ya. Sedangkan yang elektrik itu masih agak twing gitu, masih agak kempukan. Ini kayaknya udah dicuning ulang, jadi lebih pas ya. Tapi pas kita pakai bukan di tol ya, kita pakai di jalan biasa, ya masih terasa goyangnya mirip kayak M6. Tapi pas di jalan tol kayak gini, kok gue ngerasa ini lebih antep ya, lebih asik. Dan tenaga mesinnya pun juga karena dia adalah DM dual mode, jadi bukan mesin 1500 biasa ya, ada motor listriknya.
kenceng juga. Kita gas nih, kerasa teng gitunya masih ada, ya. Masih ada rasa mobil listriknya. Nah, 140 dia baru ngeraung mesinnya, ya. 150. Ya itu wajar sekali ya. Nah, jadi ya tetap aja menurut gua ini mobil kelasnya bukan LMPV sih. Pas kita nyetir nggak bisa dibandingin sama Veloz, sama Stargazer, sama BRV atau XL7 dan sekelasnya. Tetap di atas ya. Dan itu juga sebenarnya menurut gua jadi PR buat BYD buat ngeluncurin mobil yang kelasnya di LMPV. Karena menurut gue ini kelasnya masih di atas LMPV sih. Enak mobilnya. Ya, cuma memang kalau untuk driving, posisi duduknya memang ergonomisnya bagus ya, nggak pegel. Cuma memang buat gua ketinggian dan nggak tahu ya, mau dapetin posisi tangan ke setir yang enak itu agak kurang ya. Jadi kalau menurut gua nih ya, ini pas kita nyetir begini, setirnya ini joknya udah tinggi nih. Tapi setirnya tuh kayak dia ngambil kolumnya itu terlalu pendek. Jadi yang harusnya kita tuh begini, kita jadi kayak ke bawah tapi ini udah ditinggiin gitu loh. Ke bawah tapi dibikin miring ke atas. Jadi rasanya kayak kurang pasnya di situ. Jadi itu yang menurut gua yang kurang dari mobil ini dan itu susah untuk diperbaiki. Kenapa? Karena ya itu kita kalau mau perbaiki itu mesti ngebongkar semuanya tuh, steering column-nya didesain ulang kan. Itu nggak bisa. Tapi tetap aja untuk mobil harga segini menurut gua ini masih oke banget ya. Pedal feel-nya juga pas, gasnya pas, remnya pas ya. Udah gitu, range-nya panjang 100 kilo PHEV. Itu sih yang bikin menyenangkan. Let's say mungkin buat orang Jakarta akan pilih yang elektrik. Kenapa? Karena ya ganjil genap. Tapi buat orang daerah yang tinggalnya mungkin kayak gua gitu di Klaten gitu kan, ngecas setiap hari, kan jarang ya orang pakai mobil tuh 100 kilo tuh kayak jarang gitu ya. Bahkan gue juga nggak bilang 40 kilo buat rental. Kenapa? Karena ya anggap aja dapat ekstra ngecas gratis gitu loh. Nggak usah fast charging juga nggak apa-apa. Karena gue yakin banyak orang yang beli mobil ini tapi nggak dicas. Ya, misalkan rumah kalian cuma 2.200 gitu kan, atau 5.500, 5.500 bisa sih. Ya, tapi kalian tuh nggak mau, udahlah nggak usah ngecas-ngecas lah, yang penting gue punya mobil hybrid. Pasti akan banyak yang seperti itu. Dan ketika kalian dihadapi dengan kondisi seperti itu, di mana rumah nggak ada charger, ada portable charger tapi ya listrik rumah juga terbatas gitu kan. Ya udahlah akhirnya beli M6 DM tapi DM-nya nggak dipakai, cuma hybridnya aja. Hybridnya pun juga irit dan kencang. Jadi hybrid itu bukan hybrid yang tenaga mesinnya kecil ya. Kalau Veloz kan dia hybrid tapi tenaga mesinnya terbatas ya. Nah, jadi akselerasinya tuh nggak secepat itu gitu. Nah yang ini pas dibawa jalan rasanya lebih kayak mobil listrik dibandingkan dengan mobil hybrid. Ibaratnya tuh kalau kita ambil angka randomnya gitu ya, yang nggak berdasarkan data exact, mungkin sekitar 70% dia lebih pakai listrik sih. Baru di kecepatan tinggi, si mesin bensinnya itu dia langsung ke roda gitu. Lebih banyak dipakai buat ngecas. And it's a good thing. Karena efisien sekali mobil ini. Sekarang kita lihat berapa nih. Ya. Nah ini nih, kumulatifnya itu 6,1 kWh dan 2,8 liter per 100 km. Pencet lagi, ya. 50 km ini kita baru menggunakan 5,1 liter per 100 km. Jadi sekitar 1:20. Ya, hampir 1:20, 1,19 sekian. Ya, ini ya, jadi udah kita gegas tadi 140, 150, dia masih sangat efisien. Aku cinta mobil hybrid memang. Mobil hybrid itu memang kalau udah biasa pakai mobil listrik ya, gak usah ngomongin hybrid deh, listrik dulu. Beli bensin tuh rasanya kayak dirampok. Waduh, mahal banget. Dan ketika pakai mobil kayak begini, bisa dicas. Gue dulu pernah pakai Outlander PHEV, ya harga 1,2 M. Gue beli secondnya cuma 300 jutaan ya, hampir 400 juta. Itu juga habis tuh kayak, tak akan ku isi bensin kau. Dikit-dikit cas. Karena sekali cas, itu dia klaimnya sekitar 45 km. Tapi nyatanya 38 kilo udah nyala mesinnya. Udah habis nyala mesinnya. Ini pun gue juga yakin sama juga. Kayak Cherry Tiggo 8 dan kawan-kawan. Bilangnya bisa 90 kilo ya. Ini 100 kilo. Palingan 80 kilo udah nyala mesinnya. Karena dia nggak akan dibikin sampai benar-benar habis gitu. Nah jadi
Gue senengnya apa? Ini kan mobil 7 seater, harganya terjangkau. Orang-orang tuh udah bisa merasakan mobil PHEV dengan harga yang terjangkau. Nanti kita lihat deh, setahun atau 2 tahun lagi, mobilnya udah banyak di jalan, behavior orang berubah nggak? Karena ketika orang udah pindah ke EV, ya, EV itu jualannya belum banyak loh, ya. 2025 kemarin cuma 15% dari penjualan mobil nasional. Artinya 50% aja belum. Tapi kalau kita ke Jakarta, itu sering banget lihat EV. Udah kayak 50% mobil EV semua di jalan. Kenapa? Karena biasanya mobil EV itu jadi mobil yang bener-bener dipakai harian. Kalian punya 2 mobil, satu EV, satu bensin, itu EV-nya langsung dipakai harian. Udah tak akan kesentuh lagi kau mobil bensin. Langsung rasanya tuh kayak gitu. Ya kurang lebih gue pengen tahu nanti setelah DM ini banyak di jalan 2 tahun, gimana behavior pengendara kita? Apakah dia tetap akan membeli bensin atau dia akan mengecas dengan maksimal, ya? Itu sih. Nah, terus mobil ini ya, kalau kalian beli, menurut gua ada beberapa yang harus dimodifikasi ya. Pertama audio ya. Suara audionya menurut gua kurang dan cenderung agak cempreng. Dan yang kedua adalah klaksonnya. Suaranya lucu bener. Kayak nggak klakson gitu. Tapi sopan sih, cuma ya kalau gue sih gua ganti ya. Dan kalau yang beli yang tipe klasik yang belum pakai kulit setirnya, gua sih akan prefer ganti sama yang kulit biar lebih pas gitu. Sisanya overall mobil oke sih. Perdam juga menurut gua nggak perlu, udah cukup ya. Paling dashcam lah, dashcam, Kautonet Care lah buat pasang ya. Ya, jadi setelah kita nyobain BYD M6 DM ya, sebenarnya ini mobil jujur kemurahan. Dari yang udah-udah sebenarnya PHEV sama EV harusnya mahalan yang PHEV. Kenapa? Karena PHEV itu dia mesti bayar pajak lagi, ada pajak tahunannya, sedangkan EV walaupun dia baterainya mahal, tapi dia sudah bebas dari pajak-pajak yang mahal itu. Ya, tapi ya menurut gua sebenarnya ketika BYD M6 ngeluarin DM ini, gue ngerasa kayak M6 jadi kemahalan yang elektriknya. Karena dalam bayangan gue tuh harusnya elektrik itu harusnya emang lebih mahal daripada PHEV. Tapi karena pajak dia jadi lebih murah. Jadi so far gue makanya komplainnya nggak terlalu banyak. Karena emang harganya sangat menarik. Ya, start dari 298 yang tertinggi 390. Dan buat teman-teman yang di Jawa Tengah khususnya di Kota Klaten mau beli BYD, bisa langsung ke HK Klaten dan HK Group lainnya yang ada di Jawa Tengah karena mereka baru aja launching di Semarang, Solo, Magelang, dan juga Klaten. Itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang udah beli BYD M6 DM. Coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Serta nih sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.